ketika saya ke depan muka saya sendiri, saya nyenter ke depan itu, saya hampir nggak bisa ngomong saat itu. Ini si handphone hampir jatuh. Saya ngeri banget, Mas. Emang kamu lihat apa? Saya sih ya kalau sosoknya menyeramkan nggak tahu, yang jelas takut, nggak umum gitu kan. Kamu lihat apa? Saya ngeliat di depan muka saya, di depan kaca persis hampir nempel itu ada sepasang kaki manusia, cewek cowok. Saya bilang perempuan masih muda, itu gantung, cuman kaki aja. Dan dia bilang bukan, ini ada roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Kisah Tanah Tua. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Tentu pembuka tadi mengingatkan untuk teman-teman yang pernah nontonin saya di channel sebelumnya, mengingatkan saya di channel tersebut ya. Namun mulai hari ini insya Allah kita atau saya gitu ya akan lanjut cerita-cerita horor di channel Kisah Tanah Tua ini. Mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya. Yang mau bergabung monggo, yang mau kirim-kirim cerita monggo, nanti saya narasikan atau saya bacakan, saya ceritakan menurut versi saya. Langsung ke cerita saja, nggak usah lama-lama. Oh iya, ini background saya pepohonan kayu urip ya, kalau kata orang sini. Saya orang Tegal, orang Jawa kayu urip, atau biasa disebut apa ya, tumbuhan pagar. Ini di luar rumah, bukan di studio, jadi suara alam, suara cenggerek, suara jangkrik yo kayak backsound asli seperti itu. Dan saya ada di depan rumah, agak jauh sih memang. Sebelah kiri saya ini ke sana itu rumah, nah sebelah sana itu hutan belantara. Ya enggak, sebelah kanan saya itu ya kebun pisang. Jadi di channel tersebut dulu ya saya menceritakan. Di sini pun banyak kisah-kisah horor, dan di tempat duduk saya di sini dulu itu, ini tempat kejadiannya sebuah cerita dulu itu tentang Obong Bata. Jadi sebuah kisah horor yang terjadi saat mbah saya beserta warga yang lain itu membakar bata yang dicetak begitu kan, kemudian dibakar. Itu di sini, di titiknya persis di tempat saya duduk. Kemudian di sebelah kanan saya itu ada jelumbangan atau belumbang. Nanti kalau sempat saya ambil kameranya ya, ada belumbangan besar. Itu dulu saya waktu bikin rumah itu kan, karena memang dana itu minim, sempat urugan pertama itu ngambil dari tanah yang di depan. Memang agak jauh sih. Saya cukup shock, cukup kaget, karena waktu itu ketika tanah itu digali ada kedalaman sekitar 1 meteran kurang lah, saya dapat banyak tulang belulang. Ya kalau tulang-tulang ayam apa tulang kambing itu lumrah, tapi rasanya itu seperti tulang-tulang manusia, tapi sudah lama sekali gitu ya. Dan belakangan harinya ketika saya banyak ketemu sama orang tua, mereka cerita kalau dulu di sini itu ya apa ya sebutannya, jin buang anak begitu ya. Jadi ada banyak tempat pembantaian lah, seperti G30S, ada DITI begitu ya. Jadi korban-korban itu banyak dibuang di areal sini. Makanya mungkin itu ya saya relevansikan sama temuan itu. Cuman karena memang itu saru, kasihan ya, saya uruk lagi. Terus saya bilang sama yang lain, tolong untuk ambil tanah jangan di area sini, seperti itu pembuka saja untuk gambaran di sekitar rumah sini. Sementara di belakang saya itu ada kebun pisang yang cukup lebat berbatasan dengan desa lain. Nanti kapan-kapan saya ini bisa ya. Oke, ini langsung saja ke cerita. Saya ada cerita hari ini mengawali sebuah cerita di Kisah Tanah Tua. Ada cerita dari Mas Denny. Jadi Mas Denny itu bisa disebut kawan, bisa disebut juga saudara, karena dari dulu sekali saya kenal sama beliau ya. Umurnya sih jauh lebih tua saya.
Cuma masih anak-anak, enggak sih, masih muda. Artinya dulu itu saya sempat nggak ketemu lama sama orang tua ya. Ada rumah makan di Brebes Selatan, kemudian saya datang ke sana. Beneran saya juga nganggur, saya bantu-bantuin ibu. Yo mulai dari jadi waiters, nyuguhin minuman, terus mulai belajar goreng-goreng ayam yang udah dialupin, macam-macam hal lah. Terus untuk kerjaan yang berat itu saya tuh sering ini karena di rumah makan tersebut untuk cita rasa katanya ya, nasi itu dimasak dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak maksudnya, itu dengan dandang atau langsung sebutannya itu besar sekali. Jadi nggak pakai gas, pakainya dipertahankan dari dulu itu pakai tungku tanah liat, jadi menggunakan kayu bahan bakarnya. Jadi setiap bulan atau 2 bulan sekali berkala itu ada truk bawa kayu gelondong potongan sekitar ya 1,20 m atau 1,50 m ya, itu nanti dalam keadaan basah dikampak, dibelah-belah, nanti dijemur, nanti buat tadi kayu bakar. Saya karena laki-laki, saya mencoba untuk belajar itu, walaupun pertamanya berdarah-darah, tapi akhirnya ya saya pinter. Asik, nyombong sedikit enggak ding, saya akhirnya bisa ngampak dengan baik. Itu yang sering bantuin Mas Denny, karena Mas Denny itu pemuda setempat ya, anak baik, sama Mas Halid terus yang lainnya sering ngebantuin saya. Ya saya berterima kasih sekali, walaupun pada kenyataannya lebih cenderung repotin daripada bantuin. Ya kalau misalnya ceritakan, yang cerita itu biasanya yang jadi korban, playing victim kan, seperti itu. Baiklah, saya di sana itu hampir mau 3 tahun. Kemudian karena satu hal, saya melalang buana. Asik, saya itu mengembara, keren banget ya. Saya menuntut ilmu dari berbagai guru-guru spiritual. Enggak, saya itu akhirnya keluar dari sana, terus mencoba peruntukan yang baru, mulai kemana saja lah di berbagai tempat. Dan akhirnya singkat cerita 10 tahun berlalu. Setelah itu satu hari saya ada telepon masuk, itu katanya dari Mas Denny. Ya, saya kan kaget juga kan, Denny siapa? Saya takut itu penipu, nanti harta saya dikuras. Enggak, maksudnya saya takut yo marak-marak penipuan, apalagi yang nelpon itu bukan Denny, takutnya kan ini dari penagihan. Ya akhirnya kamu Denny siapa? Masa lupa sama saya Mas? Denny yang sering ngeplukin kayu, bantuin sampean di rumah makan. Oh bener ya, ini kan ada fotonya di WA. Pas saya perbesar fotonya, ya pangling, soalnya udah berngosen, udah tuwir lah, udah bapak-bapak lah, seperti itu. Cuman akhirnya singkat cerita, dia itu mau main ke Tegal, datang ke sini itu saya cukup shock juga, karena ternyata saya pikir pakai motor ya kan, datang ke sini pakai mobil gede. Ya engkel sih, seadanya tronton lah itu. Dia bawa mobil itu, teman-teman, mobil yang bawa mobil lagi. Jadi apa ya, mobil towing ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan mobil tersebut. Jadi dia itu di ini jasa ekspedisi lah, untuk hantar mobil, hantar barang. Saya cukup shock juga, wong dulu dia itu pura-pura bawa mobil, walaupun tempat tinggal itu ya dekat-dekat ini ya jalan besar, cuman pura-pura bawa mobil. Mau naik sepeda Jawaku fales kan, sekarang udah pinter bawa mobil. Terus pas saya jemput kan ya, aduh Den, bisa lewat apa enggak, tempat saya itu kan sempit, jalanan pinggir kali itu sempit. Kalem mas, saya bisa ngepres, katanya seperti itu. Ternyata lihai banget. Terus udah sampai depan sana ya, parkir, lagunya buka pintu, udah demal borok pus, nanya-nanya, Mas itu pohon apa ya? Halah, wong desa nanya-nanya pohon apa, ini tumbuhan apa? Suket no, rumputan, ditanyain tumbuhan apa. Nggak bercanda, dia tuh kayak sosokan begitu, dia cuma bercanda aja sih. Ketemu saya seneng banget, dari sana saya dapat cerita yang cukup grace gitu ya. Jadi karena dia sering bawa tadi ya hantaran atau ekspedisi paket tersebut, ya awalnya sih masih seputar Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Selatan, Jawa Utara. Karena ya
pengalaman, lamanya waktu, akhirnya sudah mulai berani ngantar kembali ke Nusa Tenggara, ke Sulawesi, Kalimantan, banyak tempat lah ya. Nah dari situlah Mas Denny itu banyak dapat pengalaman-pengalaman yang di luar nalar. Yo ngomongnya itu pengalaman supranatural. Kerennya seperti itu. Ya lumrah, karena bawa mobil itu kan kadang-kadang malam hari jalan tol yang sepi, jalan-jalan perkampungan, bahkan kalau di luar Jawa itu sering hantunya aneh-aneh katanya. Saya mas kalau di Bali, dia bilang saya nggak pernah jumpain yang namanya pocong, kuntilanak, nggak pernah. Di sana itu katanya nggak seperti di sini, pocong itu di sana itu limited, bahkan bisa dibilang nggak ada. Oh gitu ya Den, iya. Nah ini kamu mau cerita yang bab yang mana? Ini mas ada cerita yang biasanya kalau saya ketemu sama hantu terus ada aneh-aneh di jalan itu biasanya nggak terlalu bener-bener nyata. Kalau ini sosoknya nyata, segeluntung nyata banget, dan saya hampir celaka karena kemunculan sosok tersebut. Jadi waktu itu ya Mas Denny kan tetap, walaupun sekarang di 2025 ya, kejadiannya sekitar 2023 lah. Meskipun tahun sudah semodern ini, tetap saja dia orang Jawa masih megangin yang namanya Nagadina, yang masih megangin dino apes. Apesnya, hari apesnya itu biasanya berkaitan sama meninggalnya orang tua, karena orang tua yang laki sudah meninggal, terus yang perempuan masih ada, itu jadi hari apesnya. Kalau tidak salah waktu itu diceritakan hari Sabtu, dia itu nggak bakalan berangkat, nggak bakalan main jauh-jauh dari rumah, karena yang sudah-sudah ya, karena diyakini mungkin ya apa sering ya kadang-kadang kejatuhan blandar, enggak sih kejatuhan apa, sering jatuh, terus kadang-kadang hampir kecelakaan, dan bosnya juga memahami hal itu. Makanya hari itu dia tuh niatnya libur, terus disempatkan diri rehat di rumah, mobilnya dibawa di parkiran tadi ya dekat rumah makan. Lagi santai-santai, dan memang kalau hari itu rasanya agak gelisah. Yang Mas Denny rasakan di hari itu yang dia yakini sebagai hari apes itu rasanya gelisah, gerusa-gerusu, hawa ini gerusa-gerusu. Terus tahu-tahu ada telepon dari bosnya, dia itu dimintain tolong untuk ngantar minibus. Ya Mas Denny cukup ini juga kan, kesel kan, bos sudah dikasih tahu jangan, saya kalau hari Sabtu nggak boleh berangkat, tapi bosnya memohon, meyakinkan dengan berbagai tambahan upeti begitu ya, suruh supaya Mas Denny tolong bisa-bisa buat ngantar minibus tersebut. Katanya sih dari Kendal sampai ke Sumatera Barat, nggak tepatnya mana saya nggak terlalu dijelaskan. Kemudian dengan berat hati akhirnya karena bosnya memohon, berangkatlah Mas Denny, tentu dengan perasaan gamang, agak was-was, terus yo tidak percaya diri tentunya. Bahkan ibunya juga bilang, "Loh, kamu kan Sabtu aja mangkat, bukan apa-apa. Kalau Sabtu itu jangan berangkat, takutnya ada apa-apa." Terus dia mengelakkan dari omongan orang tua, artinya dia tuh cari alasan, saya nggak mau berangkat, cuma mau nyuci mobil, katanya seperti itu. Tapi akhirnya berangkat sampai alamat yang dituju itu di daerah Kendal, ngambil minibus, kemudian langsung bablas dus ngulon kan, sampai ke Banten, Merak ya, pelabuhan sana, transit di sana, nungguin kapal feri yang bakal nyebrangin si Mas Denny berikut mobil-mobilnya kan. Nah di sana ternyata ketemu sama temen yang sama-sama ekspedisi di PT yang sama. "Lu kamu berangkat?" kata bos. "Ini udah berangkat semuanya." "Iya, saya masih nungguin ferry Den." Nah di situ ngobrol-ngobrol sambil nungguin kapal, bosnya nelfon lagi. Dia ngasih tahu ke Mas Denny, "Halo Den." "Iya bos." Ngomongnya seperti itu. "Ya bos lah," gitu kan. "Den, tolong kamu jangan naik ferry dulu, jangan nyebrang. Besok hari aja kamu nyebrangnya." "Loh bos, kenapa?" "Ini ada informasi dari badan terkait sih," katanya seperti itu. Jadi keadaan lagi nggak bagus, takutnya ada apa-apa di lautan, katanya seperti itu. Cuman buat diri sendiri kayaknya anteng-anteng aja, ombak juga biasa, nggak terlalu gede.
Nah, itu temannya namanya Iwan. Tolong dikasih tahu Iwan jangan berangkat dulu, besok aja, katanya seperti itu. Ya akhirnya diomongin kan ke si Iwan. Terus Iwan bilang, iya sama kayak si Mas Denny tadi. Lawang nggak ada apa-apa, ini anteng-anteng begini kok nggak berangkat. Sementara Iwan itu katanya punya yang-yangan di sana, di Sumatera sana, di seberang. Dia udah pengen ketemu, jadi nggak patuh lah sama bosnya. Akhirnya Denny yang memang dari awal udah gamang, ya ada perasaan males, takut-takut yang nggak beralasan lah seperti itu, dia akhirnya patuh sama bosnya untuk nggak nyebrang saat itu. Sementara Iwan tetap nyebrang. Nah pagi harinya masih ngantuk-ngantuk, ada telepon lagi dari si bos, katanya Iwan kecelakaan. Loh, dipikirkan tenggelam kan, kapal tenggelam atau apa, ternyata enggak, dia sudah sempat nyebrang, jalan berapa jam itu katanya terperosok, jatuh ke jurang atau ya semacam lah ya, enggak begitu jelas bosnya. Yang jelas jenazah lagi di rumah sakit, nanti bakal dipulangin ke Jawa. Itu bikin shock Denny, semuanya keingat kan saat-saat bersama Iwan. Yo bagaimanapun itu kan kawan seperjuangan ya, sama-sama driver. Terus ingat kalau hari ini tuh masih ini hari apesnya dia. Coba kalau saya ikut nyebrang, mungkin saya yang apes, bukan si Iwan. Akhirnya karena memang mobil harus tetap diantar, besok harinya tetap nyebrang Mas Denny, sesuai petunjuk bos kan, nurut sama bos. Semuanya kepikiran terus sama si Iwan. Ya wis lah, nanti kalau sudah ngantar mobil, saya ada kesempatan, saya mau tasya, mau bertandang ke keluarganya Iwan, bela sungkawa seperti itu. Kemudian nyebrang Merak Bakauni ya sana ya. Kemudian lanjutin perjalanan itu, saya yang jelas cerita itu kemarin terburu-buru sekali karena niatnya mau nginep di sini, ternyata ditelepon sama bosnya suruh ngantar mobil lagi kan. Akhirnya nggak lama dan ceritanya juga agak terburu-buru. Titik-titiknya di mana saya kurang jelas. Yang pasti dia udah nyebrang. Kemudian biasanya kalau misalnya ada hantaran atau ada paketan yang harus diantar jauh ke pelosok, dia itu bawa guide. Kalau misalnya seputar Jawa nggak bawa kenek, tapi kalau udah di luar Jawa terus tempat yang baru atau pelosok sana, dia itu biasanya ada ya, disiapkan dari bosnya itu ada teman, ada kenek. Nah itu ada sebuah warung, biasanya udah nungguin di situ. Tapi pas nungguin di situ kok si Poltak, namanya Poltak, sebut saja namanya Poltak itu nggak ada di situ. Dia nanyain ke ibu warung kan, Bu, Poltak kok nggak bisa dihubungin, kok nggak di sini, saya mau ngajak Poltak. Aduh, Poltak itu sudah seminggu nggak di sini, dia itu sakit keras, katanya seperti itu. Aduh Bu, terus gimana ya? Oh ya, ada orang lain nggak yang buat teman saya? Itu katanya nggak ada, tapi bos lagi-lagi nelpon katanya barang sudah ditungguin. Aneh kan, kemarin suruh jangan nyebrang, sekarang ditungguin. Kadang-kadang bos suka begitu sih ya teman-teman. Nah akhirnya dia terpaksa jalan sendirian untuk jalur tersebut Mas. Ke Sumatera Barat saya masih hafal banget untuk jalur-jalur jalan gedenya, tapi mendekati jalan-jalan yang kecil pelosok saya cuma ngandelin map. Nah satu titik tertentu saya dengan sudah sangat lelah, dan itu sudah hampir tengah malam banget lah, hampir tengah malam, mungkin malah udah jam 12 ya, udah jam 00. Saya itu seperti memasuki dimensi lain. Loh maksudnya gimana Den? Ya artinya saya tuh memang ada jalan kecil, aspalnya juga bagus, cuman kayak sepanjang perjalanan hampir mau 1 jam lebih lah ya, sepanjang mata memandang itu saya nggak pernah ketemu satu orang pun di depan. Kendaraan lain, mobil lain, motor ataupun bersepeda, berjalan kaki itu nggak nemu orang sama sekali. Bahkan saya nggak terlalu kenceng, dari belakang juga nggak ada yang nyelip saya, nggak ada lampu. Ini benar-benar seperti saya itu sendirian. Ini mulai merinding, mulai ini nggak biasa. Saya itu pemberani katanya, tapi hari itu saya benar-benar ciut nyali saya, bukan karena begalan, tapi ini semacam saya itu memasuki suasana yang berbeda. Iya, masuk dimensi lain lah sepertinya, dia merasa seperti itu. Jadi yang ada cuman
ini sorot lampu ke depan, dan di sorot lampu itu kayak semacam hewan-hewan kecil, apa ya namanya, urang-urang. Kalau sambar mata kan cenderung sore, itu urang-urang yang suka terbang-terbangan itu loh. Itu membentuk semacam kabut tebal, jadi sorot lampu itu jarak pandang nggak terlalu jauh karena saking banyaknya urang-urang itu loh. Nah saya tanya kan, samping kiri kanan kamu lihat itu apa, pohonan atau apa? Kayak semacam sawah tegalan tapi yang gelap ya mas, walaupun area terbuka, tapi saya lagi-lagi saya ngeri, saya nengok juga nggak terlalu. Yang jelas ini kok aneh banget, jadi rasanya kayak saya lagi nonton TV, itu ada mobil di TV tersebut, mobil sendirian di tengah-tengah perladangan seperti itu, kayak di Texas apa mana gitu ya. Tapi serem banget, saya ngerasain seperti itu, seperti ada yang seperti ada yang ngeliatin saya, tapi siapa? Akhirnya saya yang panduannya sama map, saya mundur lagi juga nggak mungkin, tapi dari map tersebut kayaknya udah nggak jauh. Saya mundur lagi juga nggak mungkin, nggak ada putaran, jadi kayak pas badan jalan lah. Kalau simpangan sama mobil lain kayaknya sulit. Nah, Mas Didi ngomong seperti itu. Akhirnya sampai dia itu agak mandek, agak pelan begitu ya, mobil dijalankan pelan. Ketika jalanan itu udah mulai banyak lubang. Kamu sudah ketemu sama orang atau pengendara lain, Den? Enggak mas, masih nggak ada orang sama sekali. Nah itu saya itu di depan, saya berhenti itu di depan itu ada jembatan kecil. Mungkin press banget lah sama mobil saya yang besar itu, press banget. Dan berhentinya kenapa? Saya bilang, kamu takut kalau misalnya jembatannya ambruk atau apa? Enggak, saya berhentinya itu, saya ngelihat ada seseorang yang berdiri di jembatan, lebih tepatnya bukan di tengah, bukan ngadang saya, tapi di palangan sebelah kiri jembatan itu loh, berdiri ngadep ke air, terus itu berdiri ngadep ke air, tangannya juga lurus, cuman ya kayak orang baris begitulah, cuman kayaknya pandangannya lesu, itu ngadep ke bawah ke arah air. Ya bukan jembatan besar, jembatan kecil mas, kayak semacam kali kecil itulah. Tapi apa saya kan ngomong gini, apa itu orang mancing? Saya mau matiin lampu juga, penerangan itu aja kan. Ya sopan gak sopan, tapi saya perhatiin orang itu bukan orang mancing, cuman berdiri aja, aneh banget loh. Nah saya perhatiin agak lama, mandek agak lama, saya perhatiin kok, ya Allah ini bener apa enggak? Dari dedek pengadege ya kata orang Jawa, dari pakaiannya dari atas ke bawah kayaknya saya kenal banget itu orang itu siapa. Loh kok jaketnya warna biru itu ya, biru-biru yang udah bladus, sama celana pendek yang di bawah lutut itu, celana jeans, terus sering pakai sandal jepit. Itu si Iwan. Yakin mas, Iwan siapa? Iwan yang itu katanya kecelakaan. Iya bener mas, itu Iwan persis banget, dari ciri-ciri dia tuh pakainya kayak gitu terus, dan dari bentuk tubuhnya saya kan nggak jauh, itu bener-bener Iwan. Itu nggak mungkin nggak pakai topi atau apa, enggak, dia nggak pakai topi, rambutnya kan agak cepak kayak tentara. Kemudian saya bener lihat Iwan atau bukan? Iwan kan udah meninggal katanya, kok Iwan ada di situ? Lagian kalau Iwan nggak meninggal ke situnya kapan, nama siapa, ngapain ke situ kan? Aduh, saya benar-benar dihantuin. Jangan-jangan arwah Iwan penasaran terus ngikutin saya. Banyaklah berkecamuk spekulasi seperti itu. Karena saya juga nggak bisa mundur, ini tetap saya harus maju. Tapi mau nabrak si Iwan, akhirnya tak berani-beraniin diri mas. Saya tuh turun, saya buka pintu, saya turun kan, terus HP saya nyalain, ini apa, lampunya, model lampunya saya nyalain. Saya mau ke arah Iwan, maksudnya mau saya samperin, mau saya tanyain entah itu Iwan palsu atau apa. Tapi pas saya nutup pintu mobil lagi, ternyata di jembatan nggak ada siapapun, kosong mas, sepi. Loh, saya bilang iya nggak ada siapapun. Saya cuman sempat berdiri di atas jembatan tersebut, nengok ke bawah juga aliran kalinya nggak gede, gelap lah. Sebelah kiri kanannya memang ada pepohonan, tapi cuman nggak terlalu lebat, itu gelap semuanya. Cuman saya nyium bau-bau semacam bau anyir, bau-bau yang nggak enak, ada wangi-wangi tapi anyir. Saya buru-buru ke mobil lagi, terus ya dengan berdebar, dengan rasa takut yang ya Allah, saya pokoknya harus keluar dari sini, harus cepat-cepat sampai
karena memang tadi di map nggak akan jauh lagi kan. Akhirnya kamu terus maju, ya mau nggak mau saya maju mas. Akhirnya saya maju, terus saya sempat keinget sama orang tua kan, kalau misalnya masuk ke daerah yang baru kamu uluk salam dulu, izin poyanan lah. Saya lupa, akhirnya udah terlambat kayak apa ya, saya tetap ngomong kan, assalamualaikum mbak, sinten kemawon, siapa aja yang jaga wilayah sini, saya mohon maaf, saya izin masuk ke sini, tolong jangan diganggu, tolong diridoi, direstui, seperti itu. Racau ngomong sendiri tapi bersuara saya. Akhirnya saya lewatin jembatan, ambruk nih mesti, enggak, jembatannya aman. Tapi setelah lewatin jembatan itu kejadian horor kedua yang saya nggak bisa lupa sampai saat ini. Jadi saat itu Mas Juni menceritakan sosok Iwan ya, Iwan palsu masih biasa, tapi yang berikutnya dia langsung nunjuk begini nih. Jadi semua bulu kuduk ya saya lihat memang meremang semuanya, berdiri semuanya. Oh, mas, kalau saya cerita ini pasti langsung kayak seolah-olah dia itu ada di sini, katanya seperti itu. Ya apa ceritanya, saya bilang gitu. Saya terusin mas, dia tuh menghela nafas dulu kan, minum, saya bilang begitu. Nah mobil itu setelah jembatan saya itu ya tancap gas pelan karena gelombang begitu kan, agak bergelombang. Nah kemudian tiba-tiba ini saya nggak pernah ngerasain yang seperti itu, mesin mati total, saya kaki masih di gas, di pedal gas, mati total, cep, bener-bener nggak ada kelistrikan sama sekali, lampu mati, semuanya mati, cep. Meskipun di tengah kayak perladangan lah, area yang terbuka, tapi rasanya saya gelap banget waktu itu dan kaget gimana sih dalam kabin mobil kan, di dalam mobil seperti apa. Saya nyampe, astagfirullahaladzim, saya teriak agak kencang, saking ngeri, takut, shock. Terus ya yang saya cari HP, padahal HP di saku, malah di saku atas ini saya cari, di jok, di gerayangan begitu, di dashboard nggak ada. Oh ya astagfirullahaladzim, di sini kan ternyata HP. Saya nyalain itu lampunya. Nah pertama yang saya nyalain, saya center itu yang nggak lain nggak bukan pasti di samping tempat duduk saya kan, jok sebelah kiri. Saya bayangannya ini Iwan lagi nih, arwahnya Iwan, pasti Iwan duduk di samping jok saya. Saya pelan-pelan mas, saya giniin, saya senterin, ada Iwan, nggak ada siapa-siapa mas. Saya bilang kirain ada Iwan, nggak ada siapa-siapa. Tapi dari situ kalau misalnya ada Iwan berarti kan ada jawaban. Saya semakin takut, itu nggak berani nyenter ke depan, saya itu ke bawah, ke arah kaki, kemudian ke samping. Jadi di pintu samping itu kan agak terbuka jendela, saya tutup buru-buru, kacanya saya tutup buru-buru, siapa tahu ada yang nyelodok begitu kan. Nah setelah dari situ itu saya ke depan. Nah disinilah mas, ketika saya ke depan, muka saya sendiri, saya nyenter ke depan itu, saya hampir nggak bisa ngomong saat itu. Ini si handphone hampir jatuh, saya ngeri banget mas. Emang kamu lihat apa? Saya sih ya kalau sosok yang menyeramkan nggak tahu, yang jelas takut, nggak umum gitu kan. Kamu lihat apa? Saya ngeliat di depan muka saya, di depan kaca persis hampir nempel itu ada sepasang kaki manusia, cewek cowok. Saya bilang perempuan masih muda, itu gantung, cuman kaki aja deh. Dia bilang bukan, ya ada roknya. Jadi tapi bagian atasnya kan saya nggak bisa lihat, jadi cuman kayak rok sedikit sampai ke hampir ke mata kaki, terus kakinya gantung begini, gantung itu kayak nyampir apa ya, cuman gantung aja di depan muka saya. Saya langsung kaget banget kan. Nah saya lagi kaget, itu ternyata dia tuh geser ke samping kanan saya sambil ketawa, ketawanya seperti itu, seperti kayak di sound effect begitu mas. Saya bener-bener langsung loncat ke bangku itu di belakang supir. Nah dari situ saya tetap masih fokus megangin ini senter, saya masih nyenterin sosok itu set ke sana, ke samping kanan saya dan menjauh, dan itu jelas banget nampak wujudnya apa. Dan dia bilang wujudnya perempuan. Kalau misalnya kayak Kunti kan saya sering lihat di TV, bahkan di film gitu ya, bahkan saya pernah lihat juga, nggak begitu jelas modelnya, nggak kayak gitu, kayak perempuan biasa, rambutnya juga nggak terlalu panjang, cuman pakai kayak daster atau rok lurusan lah, kakinya masih kelihatan tapi agak miring ke sana, terbang ke arah jauh, ke arah jauh kayak ke lembah sebelah sana lah ya.
itu, tapi suara kikihannya masih kenceng banget. Kemudian saya, waduh, itu apa ya, saya nyebut lah sebisanya, saya digangguin seperti itu. Nah, ketika itu kan saya langsung berusaha nyalain mobil lagi, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Saya mau keluar juga, mau keluar kemana, mau lari kemana, ini udah jauh dari sana sini. Saya cuma bisa berdoa aja. Nah, ketika saya mulai rada nenangin diri, saya coba telepon ke siapa aja, itu kan banyak kan nyambung kan. Nah, tahu-tahu ada suara kayak suara sesuatu yang terbang lah di samping kemudi saya. Nah, itu saya ngeliat kaki lagi di samping itu loh, di samping jendela itu sedikit kakinya sama rok-roknya makhluk yang tadi mungkin mas. Nah, itu dia sempat melintas ke depan tapi bagian kaki, dia pamer kaki kali Den. Iya mungkin seperti itu. Tapi saya berduk itu pelan banget di samping saya, tapi nggak berdiri jelas di depan kaca mobil. Itu kekap ke atas sambil ngikik-ngikik ketawa yang sama. Itu kayak di mobil belakang sana lah ya, mobil belakang sana. Terus saya udah bener-bener ketakutan, tapi saya coba ngelawan. Saya harus menang, saya harus bisa nguasain diri, kalau enggak saya bisa celaka. Akhirnya saya putuskan buat hampir mau keluar ya kan, mau keluar mobil. Tapi sebelum saya keluar, ini apa, sosok tersebut itu dari arah atas itu terbang ke sana jauh. Nggak tahu saya nyebut apalah ya, saya sholawatin atau apa, dia itu kayak semacam teriak atau apa, dia menjauh terbang ke sana. Dan saya langsung ngomong, mak tolong saya, mak, ke ibu, tolong saya mak, doain saya biar selamat. Itu mobil tahu jegreng nyala sendiri, semuanya itu di luar nalar semuanya. Dan kaki saya itu nginjek gas, untung enggak ya, jalannya seperti itu ya, enggak langsung tancap ke, masih di ini ya, di pedal gas, tapi enggak saya injak. Satunya juga masih ngopling, cuman saya merasa mobil kok kayak enggak imbang. Akhirnya saya ngeliat ke samping, ini kan senter HP, saya ngeliat ke samping ke bawah situ, ternyata Allah Akbar, ini jurang, di bawahnya itu kosong, bukan aspal. Akhirnya kan saya berpikir berpikir jernih, coba berpikir tenang, terus geser ke jok sebelah kiri, saya buka pintu. Ya Allah, pas saya turun mas, ternyata apa, separuh badan mobil ya, berarti ban depan itu udah nggak nginjak sama aspal, jadi ada semacam kayak longsoran di situ, tebing yang longsor. Waduh, saya cop-copan bahasa sini itu benar-benar runtuh mas, kaget takut kalau saya nginjak sedikit saya jatuh ke jurang. Akhirnya, kamu ngapain? Saya sebisa mungkin, ini juga tanggung jawab, saya naik lagi. Dirasa itu makhluk itu nggak ke situ lagi. Akhirnya dia naik, terus dimundurin, pelan-pelan dimundurin, ambil kiri. Setelah itu saya lanjutin perjalanan. Wah, dik-dik lah, pokoknya saya agak kencang dan jalannya lebih baik. Terus mulai banyak rumah, mulai ada 1-2 rumah. Singkat cerita, ada perkampungan lah. Saya sampai di rumah yang dituju, dan itu rumah hantu bukan, enggak, itu orang beneran. Cuman ketika saya serah terima, saya dikasih minum, kasih unjukan ya di sana. Kata-kata yang pertama keluar dari tuan rumah, dia bilang gini, abang ini ya bang, mas habis ditakut-takutin sama hantu perempuan ya di sana ya. Loh, kok bapak tahu? Bener pak. Iya, seringnya begitu, jarang orang di sini itu berani lewat situ malam hari. Kalau sudah lewat tengah malam nggak ada yang berani lewat situ. Tapi enggak pak, bener pak, saya itu bukan biasa atau enggak, saya memang tadi habis rasain seperti itu. Iya, tadi di belakang mobilnya mas juga masih ngikutin. Untung-untung mas juga ada yang ngawal dari ya punya mas sendiri. Saya nggak paham punya saya itu apa ya, nanti satu saat mas ngerti lah seperti itu. Akhirnya saya disuruh nginep di situ, saya nggak mau, tapi minta diantar paling nggak sampai jalan besar. Singkat cerita itu setelah serah terima diantar sampai jalan besar. Nah, itu pernah ngalami kejadian seperti itu mas Denny. Nah, nanti ada terusannya ya kapan waktu, istilahnya ini durasinya sudah cukup lama. Sebuah kisah horor yang pernah dialami Mas Denny tahun 2023 di Sumatera Barat. Semoga cerita ini berkesan, semoga bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Insya Allah besok hari kita hadir lagi di Kisah Tanah Tua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.